Ronde 9. Apa arti burung merpati berkepak-kepak? Dan pertanyaan relevan juga di sini, jika dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, apakah akan menerima Roh Kudus? Mengingat tadi para rasul menjelaskan bahwa syarat untuk menerima Roh Kudus adalah dibaptis dalam nama Yesus. Adalah dibaptis dalam nama Yesus. Apakah yang dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus itu akan menerima Kudus atau tidak? Pertanyaan saya terima sahabat-sahabat saya yang beragama Katolik. Dan saya konsisten, kita bicara Alkitab, sola scriptura, inilah jawabannya. Pertama saya mau jelaskan merpati berkepak-kepak ini adalah simbol yang bisa datang dan pergi. Burung itu kan memang bisa datang, bisa pergi, bisa terbang, bisa nenggek. Gitu. Jadi arti berkepak-kepak kalau dikaitkan dalam konteks baptis, berarti perdamaian dengan Allah itu bisa diberi, bisa diambil. Seperti yang sudah terjadi dialami Saul, roh Allah diberi kepada dia, tapi kemudian diambil diganti dengan roh jahat. Ya, itu bisa terjadi kepada setiap orang. Saya pribadi sudah dibaptis dalam nama Yesus. Bisa nggak itu bubar perdamaian saya dengan Yesus? Bisa. Ada alasannya, akan saya jelaskan. Tapi ini terutama dulu kepada pertanyaan yang tadi terkait. Kalau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima Roh Kudus? Tidak. Jawabannya tidak. Alasannya apa? Jawaban ini penting saya berikan supaya juga menjadi pertimbangan buat para pengajar teologi hypergeresia. Banyak orang soalnya berpendapat bahwa berdasar Kolose 12 ayat 13, Ibrani 10 ayat 14. Kata mereka itu, Paul itu mengajar bahwa keselamatan tidak bisa batal atau dibatalkan. Kata mereka, pokoknya sekali dibaptis selamanya selamat. Kenapa? Karena kata mereka Allah itu kasih. Jadi nggak mungkin dibatalkannya. Allah itu nggak mungkin membatalkan kasihnya. Kalau dia membatalkan berarti itu tidak kasih. Tapi yang jelas itu kan tafsir mereka ya. Ya maka saya bilang apapun tafsir pasti benar bagi mereka yang menafsirkannya. Tetapi janganlah kita berpegang kepada penafsiran orang. Allah nggak bertanggung jawab terhadap tafsir siapapun. Allah bertanggung jawab terhadap apa yang difirmankannya melalui hamba-hamba yang ditunjuknya, yaitu nabinya dan rasul-rasulnya, dan menuliskannya dan mengingatkannya supaya jangan melampaui yang tertulis. Ini harus dimengerti. Jadi ada perbedaan antara iman etika dengan iman berdasar perjanjian. Keselamatan itu perjanjian loh, bukan etika, bukan pencapaian pelaksanaan hukum. Karena sudah diketahui kalau berdasarkan kesanggupan untuk memenuhi hukum, udah pasti kita binasa. Satu-satunya adalah melalui perjanjian. Perjanjian itu adalah jangan ada Allah lain. Kalau kita salah Allah, nggak mungkin Allah itu bisa mau mengampuni kita. Kalau kita sudah menganggap dia sebagai Bapa dan dia menganggap kita sebagai anak, maka kita akan dirawat, dijaga, dibimbing sebagai anak. Itu masih bisa dimengerti. Teologinya kan gitu, filsafatnya demikian. Jadi itulah pentingnya menjadikan Yesus sebagai Allah atau sebagai Bapa. Karena ini kan tentang menjadi anak dari seorang Bapa yang akan bertanggung jawab terhadap anaknya. Karena memang tidak ada yang bisa membersihkan kotoran seorang anak. Hanya Bapaknya yang bisa membersihkan. Kalau misalnya kita melihat diri kita sendiri, Anda juga sebagai seorang ayah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kotoran anak Anda? Anak Anda main lumpur, main hujan, mungkin juga pegang kotorannya habis berak, pegang-pegang kencingnya. Dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Nanti makin dewasa dia mengerti.
Nah kita, selama kita masih belum dewasa, pun begitu, maksudnya dewasa rohani, kita nggak ngerti. Setelah ngerti seperti saya sekarang sudah dewasa, sudah ngerti, nggak mungkin saya juga melakukan hal-hal demikian lagi, melakukan yang kotor. Tapi apabila dalam kedewasaan itu kita sudah tahu Bapa kita siapa, kita masih melakukan yang kotor-kotor, yang jahat-jahat, menduakan dia, ya pasti bisa dibuang kita. Perdamaian itu bisa batal. Ya, itu pasti bisa batal tuh. Berkonsultasi dengan arwah orang mati, seperti yang dilakukan Saul kepada Samuel, itu paling berat tuh, melanggar Taurat tuh. Menjadi penting buat kita mempertimbangkan kembali. Apakah berkonsultasi, memanggil Bunda Maria, Bunda, tolonglah begini, itu kan konsultasi. Ketika kita memanggil Bunda Maria, itu pasti konsultasi. Bunda, tolonglah begini, tolong sampaikan kepada anakmu, tolong sampaikan kepada Bapak. Itu semua konsultasi. Konsultasi dengan roh arwah orang mati. Itu dilarang oleh Allah. Pokoknya konsultasi dengan Allah, roh peramal, roh siapapun itu dilanggar. Itu kejahatan di mata Allah. Kejahatan di mata Allah. Saya tidak ingin menghakimi Anda, tetapi dengarkanlah ini. Saya bacakan kepada Anda. Filipi 3 ayat 10. Saya tidak ingin menghakimi Anda. Saya tidak ingin menjadi guru buat Anda. Saya ingin sekedar menjelaskan fakta Alkitab kepada Anda. Filipi 3 ayat 10 sampai 20 berkata begini. Ini salah satu penulis pengajar kita ya. Dia bilang begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku jadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya atau telah sempurna, melainkan masih harus mengejarnya supaya aku menangkapnya. Jadi bagi penulis Filipi 3 ayat 10-12, dia mengatakan keselamatan itu masih harus dikejar. Janji itu memang telah diberi, justru karena sudah diberi, maka kita jadi senang karena sudah pegang nih janji. Hanya jangan sampai terbuang, damai itu dengan Allah jangan sampai rusak. Jangan sampai nanti lepas gitu loh, di tengah perjalanan kan bisa terjadi. Sebenarnya itu simpel lah, gampang dipahami. Karena hidup ini kan perjalanan. Dalam perjalanan mencapai tujuan segala sesuatu bisa terjadi kok. Tapi kita sudah pasti tahu tujuan kita adalah sorga. Dan pemilik sorga menjamin kita selama kita nggak melanggar. Pertama, tidak ada Allah lain bagi kita selain Dia. Ya, dan tidak membutakan diri terhadap hal-hal yang dilarangnya. Ya, jaminan itu dia nggak mungkin ingkari. Oke, saya bawa lagi kepada Anda satu bukti lagi bahwa perdamaian itu bisa dibubarkan, bisa dibatalkan. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 26. Dia bilang begini. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, agar sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri nanti ditolak. Bayangkan bro and sister. Oke, saya bawa 3 saksi. Kan kalau sudah 3 saksi udah kuat dong. Oke, ini 2 Petrus 2 ayat 20 dia bilang begini. Sebab jika setelah meluputkan diri dari kecemaran dunia, melalui pengenalan penuh akan Tuhan kita Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, namun terjerat lagi oleh hal-hal ini, maka telah dikalahkan itu namanya. Kamu udah kalah. Bagi orang yang demikian, keadaannya sebenarnya lebih buruk dari pertama. Dia bilang, lebih bagus setelah kamu nggak mengenal Yesus itu lebih dulu, daripada kamu sudah mengenalnya tapi kamu bikin lagi hal-hal seperti yang lama.
kau binasa. Brother and sister, Bapak, Ibu, sebenarnya ucapan Paul yang berkata sekali untuk selamanya, itu tertuju kepada orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Kan konteksnya gini, si Paul bilang, keselamatan itu sekali untuk selamanya. Sejumlah orang dengar, oh berarti dibaptis untuk selamanya. No, bukan seperti itu. Maksudnya adalah, ini kan komunikasi ini. Ajaran itu kan sifatnya komunikasi. Terjadi antara Paul dengan Yahudi. Maka dia bilang, Yahudi, kamu jangan tunggu-tunggu lagi Mesias. Nggak akan datang lagi. Keselamatan itu sudah dikerjakan sekali untuk selama-lamanya. Itu maksudnya. Jadi para Yahudi jangan tunggu-tunggu lagi. Karena keselamatan itu, Mesias keselamatan itu nggak datang lagi. Yesus memang akan datang lagi, tapi bukan untuk menjadi Mesias lagi. Yesus nanti akan datang sebagai hakim. Yesus itu nanti datang dalam kuasa sebagai Allah, sebagai Bapa, dalam kemuliaan. Ayat-ayat Alkitab mengatakan begitu. Dia akan datang sekali lagi dalam kemuliaan sebagai Bapa, bukan dalam kehinaan sebagai orang anak. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Jika dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, akan terima Roh Kudus tidak? Ini penting banget nih. Saya akan menjawab ini kepada Anda berdasarkan Alkitab, ya. Saya tidak pernah menafsirkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalaupun saya menerangkan sesuatu, selalu saya landasi dengan skripturanya, bukan? Baik, ini sekarang akan saya ulangi. Alasan saya mengatakan tidak akan menerima Roh Kudus, saya buktikan dengan deretan ayat-ayat ini. Sebagai Kristen, Anda tahu bahwa Bilangan 27 ayat 16, di sana dikatakan oleh Musa bahwa sumber segala roh itu adalah YHWH. Satu. Yang kedua, di Kejadian 2 ayat 7, kita ketahui bahwa yang meniupkan roh kehidupan itu adalah YHWH. Berarti nomor 1 dan nomor 2 ini sinkron. Nomor 3, di Keluaran 31 ayat 2 dan 3 dikatakan YHWH itu memberi roh keahlian, rancang bangun tabernakel. Di Keluaran 31 ayat 6 dikatakan di sana YHWH memberi roh bikin barang-barang. Ini keahlian bikin furniture, barang seni dan sebagainya. Oke. Hakim-Hakim 11 ayat 29 mengatakan YHWH memberi roh perkasa untuk perang kepada Yefta. Disebutkan di sana roh perkasa. Bilangan 11 ayat 17 mengatakan YHWH menarik sebagian roh dari Musa diberikan kepada 70 tua-tua. Ini si YHWH yang berkarya semua nih. Mazmur 51 ayat 11 berkata roh bisa diberi, bisa diambil. Berarti confirm yang tadi mengatakan bahwa perdamaian kita dengan Allah bisa batal. Karena roh itu bisa diberi, bisa diambil. Mazmur 51 ayat 11. Jadi nggak mungkin keselamatan sekali dibaptis itu selamat-selamanya. Nomor 8. 1 Samuel 16 ayat 14. Roh Allah undur dari Saul. Berarti confirm lagi. Roh damai itu bisa batal, bisa mundur, bisa diberi, bisa diambil. Oke? Nah, ini nomor 9 yang harus Anda perhatikan. Yohanes 20 ayat 22 menjelaskan Yesus mengkaruniakan Roh Kudus. Ya. Faktanya Anda lihat apa? Yang diberi roh ahli bahasa kan? Ayat itu tidak mengatakan maka Yesus memberikan roh ahli bahasa. Enggak. Dikatakan itu Yesus memberikan Roh Kudus. Tapi fakta hasil menerima roh itu mereka jadi bisa bahasa asing. Maka ini confirm bahwa itu adalah jenis-jenis roh. Roh Kudus itu artinya roh yang terpisah. Yang diberikan kali ini kepada mereka Roh Kudus atau roh terpisah atau roh yang khusus untuk ahli bahasa. Ya. Nomor 10 ini Matius 8 ayat 32. Yesus memindahkan roh jahat
ke babi. Di sini dia YHWH yang berkuasa untuk memindahkan roh. Dari Musa dipindahkan sebagian kepada 70 tua-tua. Di sini Yesus juga berkuasa memindahkan roh itu. Dipindahkan ke babi-babi. Dan Yohanes 11 ayat 43 dikatakan Yesus itu yang memberi roh hidup kepada Lazarus kembali. Dan Yohanes 11 ayat 25 mengatakan Yesus itulah roh kehidupan. Jadi di sini confirm yang berkuasa sumber roh itu adalah Yesus. Yang berkuasa memberi itu adalah Yesus. Roh itu adalah Yesus. YHWH itu adalah Yesus. Oleh karena itu, tentu saja kalau kita dibaptis dalam nama Allah, ya nggak menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hanya Yesus yang kasih. Roh keselamatan itu hanya dari Yesus. Keselamatan itu hanya dalam Yesus. Itu alasannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi berdasar itu semua sebenarnya lebih dari cukup dasar skriptura dari kesaksian para rasul untuk membuktikan Yesus itulah yang berkuasa memberi, mengambil, dan mengkaruniakan roh. Jadi jika dibaptis dalam nama apapun selain nama Yesus, ya tentu tidak akan menerima karunia roh keselamatan. Itu sudah pasti. Sebagai penutup saya mau kasih satu ilustrasi begini. Satu waktu ya, saya tuh menerima pertanyaan dari lawan diskusi. Dia bilang begini, apa dasar yang baik memahami harus dibaptis dalam nama Yesus? Padahal Yesus sendiri kan berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan yang sangat bagus kan? Jadi saya jawab kepada dia, bro, kepada siapa Yesus memberikan perintah itu? Dia jawab, diberikannya kepada murid-murid Yesus. Ya, saya setuju. Jadi saya tanya dia balik, jika demikian, siapa yang berhak menerangkan arti ucapan Yesus itu? Nah, di situ dia terdiam. Dia tidak menjawab untuk waktu yang agak lama. Mungkin dia sengaja nggak menjawab. Karena dia tahu arah pertanyaan saya. Lalu saya katakan kepada dia begini. Dan ini tentunya kepada Anda juga ya. Anastasius, Agustinus, Justin Martyr, Tertullianus, Calvinus, Martyrus, John Smith, Charles Taze, itu bukan rasul. Yesus nggak pernah bicara kepada mereka. Itu bukan rasul Yesus. Mereka adalah di bawah-bawah. Kita ini semuanya harus berguru kepada para rasul yang ditunjuk Yesus itu. Nah, kita lihat bagaimana cara Yohanes dan cara Petrus dan cara Paulus menerangkan, mengartikan. Kita sudah lihat kan? Ini cara Petrus menerangkan, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya dosamu diampuni dan kamu menerima karunia Roh Kudus. Itu Petrus di Kisah Para Rasul 2, 38-39. Kalau Anda buka lagi mau cari pendapat Paulus, buka KPR 19:4 ayat 6. KPR 19 ayat 4-6. Dia mengatakan hal yang sama. Dengan penjelasan itu, maka sudah clean and clear. 6 sandi ini sudah clean and clear ya. Menggenapi seluruh kebenaran sudah terjawab. Langit terbuka, sudah tahu artinya. Roh Allah turun, sudah tahu artinya. Seperti roh merpati berkepak-kepak, sudah tahu artinya. Terdengarlah suara dari sorga, sudah jelas artinya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.
Jadi pesan yang diselubungkan dalam sandi-sandi ini sudah terungkap semuanya, membimbing kita untuk mengerti bahwa Yesus itulah Allah yang tunggal. Sebenarnya pesannya justru membawa kita kepada pengertian Yesus Allah yang tunggal. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tema Yesus dibaptis di Sungai Yordan sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengobservasi anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah. Dari anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah, kita akan pergi mengobservasi Allah yang Esa. Keterangan Musa di Ulangan 6 ayat 6. Setelah selesai itu, baru kita akan melihat nubuat kedatangan Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal ini sudah dinubuatkan akan datang, dan sudah dikatakan bahwa yang mengajarkan Allah Tritunggal itu dibinasakan. Ini mohon maaf loh, jangan sampai Anda berpikir saya lagi berpihak. No, saya seorang penginjil murni. Saya nggak sedang membawa nama baik Protestan, membangun nama baik atau apapun, kemudian merugikan nama Katolik, Ortodoks, tidak seperti itu. Tapi saya akan menunjukkan kepada Anda di dalam Alkitab bahwa Allah Tritunggal itu sudah dinubuatkan datang, dan yang mengajarkannya dikatakan pasti dibinasakan. Bukan tafsir, saya nggak pernah menafsir. Ini bahasa sandi itu sama dengan bahasa tertulis. Artinya sebenarnya memang sudah tertulis kok. Tapi nggak dengan bahasa yang berkatakan begini, hai kamu sekalian, dengarlah kamu bahwa siapa yang mengikuti Allah Tritunggal, maka kamu akan binasa. Dan siapa yang mengajarkan Allah Tritunggal, kamu akan binasa. Ya nggak gitu. Kalau itu kan namanya bahasa terang. Bahasa sandi nggak gitu. Dienkripsi dia. Tapi ketika kita buka dia lihat sandi-sandinya, kita akan tiba pada dibimbing kepada satu pengertian yang tidak mungkin berbeda dari yang ditentukan. Simbol itu mengatakan akan binasa seperti ini, begini-begini. Semua sudah tertulis. Simbol-simbol yang dipakai juga simbol-simbol yang Anda kenal nanti. Binasa, bro and sister. Ya, kita akan tiba di sana. Sampai jumpa di tema berikutnya, yaitu anak tunggal Bapa. Sampai jumpa.